Jangan aja teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Suatu ketika saya di demo gede-gedean karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good, Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap dites? Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan? Hari ini dengan persentase yang tidak terserap, ya saya ragukan dong Mbak. Jangankan membuat, Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo terlihat bad mood ketika sesi wawancara usai kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pasalnya, saat Ganjar menjawab pertanyaan wartawan, salah satu mahasiswanya letup dengan pertanyaan mengenai utang negara dan LGBT. "Pak, bakal ngutang lagi nggak Pak?" teriak mahasiswa. "Sorry, saya agak terganggu," kata Ganjar. Awalnya, Ganjar hanya diam merespon celetukan mahasiswa itu. Namun, karena mahasiswa tersebut dua kali nyeletuk saat dirinya bicara, Ganjar pun terlihat bad mood. "Pak, soal LGBT gimana Pak?" Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun langsung melihat mahasiswa tersebut dan menunjuknya. Ia mempersilahkan mahasiswa tersebut bicara langsung tanpa harus teriak. "Boleh bro, sabar bro. Nanti ketemu saya ya, ketemu saya di sini. Jangan teriak, saya kasih kesempatan kok." Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDB itu setelah menengah saja, kemarin sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro, bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ganjar Pranowo sebelumnya hadir dalam acara kuliah kebangsaan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar memberikan kuliah umum di depan ribuan mahasiswa baru. Namun, puluhan mahasiswa tertidur saat calon presiden Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar memberikan paparan kepada mahasiswa dengan tema Gaspol Menuju Indonesia Emas. Ganjar datang pukul 8:30 pagi dan baru naik podium Aula Purno Prawiro pada pukul 9:30. Selain itu, Ganjar juga menerangkan soal Rempang. Ia mengatakan aparat penegak hukum memanggil aktor utama atau biang kerok kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dengan dipanggilnya biang kerok kericuhan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah di Pulau Rempang. Ia mengatakan, semua bisa dilakukan, maka panggil saja, semua bisa dilakukan. Apapun kebijakannya, segera panggil mereka, jangan terlalu lama. Selain itu, Ganjar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan cara berdialog, termasuk representasi masyarakat karena mesti didengarkan juga. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Bahlil mengatakan, dirinya akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BP Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut. Ia mengatakan, yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser pergeseran dari pulau itu, mereka akan diberikan hak-haknya. Bahlil melanjutkan, pada rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang, pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. Bahlil juga mengatakan, persoalan tanggal pengosongan Pulau Rempang sudah menjadi pembicaraan sejak awal. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers setelah melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott Batam. Pak Jokowi cuma bilang, di Rempang itu hanya kesalahan komunikasi. Menggusur 17.000 orang itu kesalahan komunikasi, kata Presiden Jokowi. Kata Mahfud MD, tidak ada penggusuran di situ, adanya pengosongan. Itu keluar dari mulut Mahfud MD yang dia bilang itu adalah sekedar pengosongan. Itu kalimat dari otak yang kosong. Bentrok antara penduduk Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dan aparat keamanan yang ricuh menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.
itu adalah buntut dari masalah pengembangan kawasan ekonomi baru, proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang Batam. Pulau Rempang rencananya akan dijadikan kawasan industri perdagangan hingga wisata yang terintegrasi. Pembangunan itu ditolak oleh sejumlah warga dan berujung bentrok dengan aparat. Dari 3 Capres 2024, hingga kini baru Anies Baswedan yang secara tegas membela kepentingan rakyat yang kini galau. Ganjar memang sudah berkomentar soal masalah itu, namun ia tidak secara tegas memberikan komitmen jelas bahwa ia memihak kepada warga seperti yang disampaikan Anies. Sementara untuk Prabowo Subianto, hingga kini belum sekalipun berkomentar tegas dan pembelaan atas nasib para anak bangsa tersebut. Anies Baswedan merespon soal konflik Pulau Rempang. Ia bicara bahwa setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan untuk masyarakat. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Menurutnya, ada penderitaan berarti kebijakan itu tidak sehat. Kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat. Perlu ada langkah-langkah koreksi. Sementara itu, akademisi Rocky Gerung mengatakan, publik harus meminta Prabowo Subianto dan Ganjar berbicara tegas soal kasus itu. Ia mengatakan, konflik Pulau Rempang bisa menjadi tema yang dipilih di agenda debat Capres 2024. Menurutnya, publik harus menguji pikiran dua Capres 2024 tersebut tentang masalah tersebut. Apa mereka pro pada masyarakat Rempang atau sebaliknya? Konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang berarti investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 tuh baru mau mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh, di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, yaitu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh, ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya berubah, itu dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya.
itu belas kasihan doang bisa tuh. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri. Sementara itu, pemerintah tidak punya pilihan lain dan tetap akan merelokasi ribuan warga di Pulau Rempang demi berjalannya proyek strategis nasional Rempang Eco City. Sampai saat ini, polemik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau belum bisa menemukan titik terang. Terbaru, 3 menteri bersama Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam duduk bersama untuk rapat koordinasi terkait polemik Rempang. Dalam pertemuan itu, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia berjanji selesaikan konflik relokasi Pulau Rempang secara persuasif.